wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Lydia Oktaviani, NIM 1911306020. Prodi saya Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI 2 semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah individu saya tentang perkembangan silabus pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Nurwati, MPD. Pembahasan makalah terdiri atas yang pertama, pengertian silabus, yang kedua, komponen silabus, yang ketiga, prosedur pengembangan silabus, dan yang keempat, hasil observasi di Madrasah Ibtidaiyah Ad-Daud Bukuan Palaran. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Pembahasan yang kedua adalah komponen-komponen silabus. Adapun komponen silabus antara lain adalah 1. Standar kompetensi, 2. Kompetensi dasar, 3. Indikator, 4. Materi pokok atau pembelajaran, 5. Kegiatan pembelajaran, 6. Penilaian, 7. Alokasi waktu, dan 8. Sumber belajar. Pembahasan yang ketiga adalah prosedur pengembangan silabus. Langkah-langkah pengembangan silabus dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Yang kedua, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Dan pembahasan yang keempat adalah hasil observasi di Madrasah Ibtidaiyah Ad-Daud Bukuan Palaran. A. Identitas madrasah. Nama satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ad-Daud. Nama kepala madrasah Ibu Imayah, SPDI. Nomor pokok madrasah nasional 60 72 33 19. Nomor statistik madrasah 11 12 64 72 00 16. Alamat Jalan Kedondong, RT 14, Bukuan Palaran. Status swasta. Tahun pendirian madrasah 2007. B. Identitas kepala madrasah. Nama dan gelar Ibu Imayah, SPDI. Pendidikan terakhir S1 PAI. Jurusan ijazah Tarbiyah. C. Identitas guru. Nama Ibu Ririn Nurmayanti, SPDI. Mata pelajaran pembelajaran PAI dan Bahasa Arab kelas 1 sampai 6. D. Hasil observasi di Madrasah Ibtidaiyah Ad-Daud Bukuan Palaran. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ad-Daud berdiri pada hari Senin tanggal 2 Rajab 1428 atau 16 Juli 2007 yang beralamat awal di Jalan Durian, RT 5, Bukuan.
Pada awal beroperasi, madrasah masih menggunakan bangunan kayu. Pada tahun 2010, Madrasah Ibtidaiyah swasta pindah ke alamat yang sekarang, yaitu Jalan Kedondong, RT 14, Bukuan, Palaran. Dengan menggunakan dana dari PT Pertamina untuk 3 ruang kelas, 1 WC, dan 3 kelas lagi dari yayasan dan swadaya wali murid. Pada tahun 2015, Madrasah Ibtidaiyah Ad-Daud mendapat bantuan lagi dari Kemenak Kota Samarinda untuk 3 ruang, perpustakaan, aula, dan UKS, 4 WC, 1 ruang kamar, dan 1 ruang kantin. Sehingga sarana dan prasarana di Madrasah Ibtidaiyah swasta Ad-Daud sudah memadai. Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah swasta Ad-Daud mengalami perbaikan lebih baik dari masa ke masa, seperti pada tahun 2013 yang telah berhasil mendapatkan akreditasi dengan hasil baik atau B. Pada tahun 2018 yang lalu, Madrasah Ibtidaiyah swasta Ad-Daud mengikuti perpanjangan akreditasi kembali dengan mendapatkan hasil unggul atau A. Sedangkan pada tahun 2020 sekarang ini, Madrasah Ibtidaiyah swasta Ad-Daud sudah melakukan persiapan untuk 3 tahun dengan hasil yang lebih baik lagi. Kurikulum yang digunakan Madrasah Ibtidaiyah swasta Ad-Daud pada tahun 2007 sampai 2013 adalah kurikulum KTSP. Sedangkan pada tahun 2014 sampai sekarang telah menggunakan kurikulum 2013. Kegiatan belajar pada Madrasah Ibtidaiyah swasta Ad-Daud hanya dilakukan pada pagi hari saja, yaitu sekitar jam 7.00 sampai jam 13.00 WITA. Kegiatan belajar rutin yang dilakukan pada jam 7.00 WITA adalah hafalan surah-surah pendek dan dilanjut dengan sholat sunnah duha. Sedangkan kegiatan pada jam 13.00 WITA adalah sholat zuhur untuk kelas 4-6. Madrasah Ibtidaiyah swasta Ad-Daud memiliki visi dan misi, di mana visi Madrasah Ibtidaiyah swasta Ad-Daud adalah mewujudkan insan kamil yang berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, dan peduli lingkungan. Sedangkan misi Madrasah Ibtidaiyah swasta Ad-Daud adalah melaksanakan kurikulum sesuai dengan KMA 183 sampai 184 dan memiliki pendidik yang berkompeten. Perkembangan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah swasta Ad-Daud telah berjalan dengan baik, mulai dari PPDB hingga kelulusan siswa. Perkembangan pendidikannya pun memberikan dampak positif bagi peserta didik, khususnya di madrasah ini. Sistem pendidikan agama yang diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah swasta Ad-Daud berjalan dengan baik, dikarenakan sistem pendidikan agama yang diterapkan yaitu pada guru mengajarkan agama sesuai tahap perkembangan kejiwaan peserta didik, dan dari segi pelajarannya pun fokus pada pelajaran keagamaan yang telah ditentukan, seperti akidah akhlak, Al-Quran dan hadis, fikih, SKI, dan bahasa Arab yang mengacu pada kurikulum 2013. Selain itu juga, madrasah menyediakan tempat dan kesempatan bagi peserta didik untuk berekspresi dan untuk menjalankan ibadahnya. Pengembangan silabus di Madrasah Ibtidaiyah swasta Ad-Daud telah dilakukan sejak awal. Pengembangan silabus pada tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh guru secara mandiri atau berkelompok di sebuah madrasah atau beberapa sekolah yang biasa disebut dengan kelompok kegiatan guru atau KKG. Kurikulum yang diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Ad-Daud
adalah kurikulum 2013. Perbedaan yang terlihat antara kurikulum KTSP dan K13 yaitu pada kurikulum KTSP penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan dan proses pembelajaran terdiri dari 3. Sedangkan K13 menggunakan penilaian otentik yang mengarah pada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Serta proses pembelajarannya terdiri dari 5M. Kesulitan yang dialami dalam menerapkan K13 pada mata pelajaran agama Islam yaitu sering berganti nama, kesulitan guru memahami KI dan KD, serta sebagian mata pelajaran belum adanya silabus final, yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan RPP. Ada perubahan sistem dan perkembangan peserta didik ketika menerapkan K13, yaitu tanggung jawab menilai kompetensi spiritual dan sosial murid dalam setiap mata pelajaran, serta membuka ruang kreatif bagi guru sehingga leluasa merancang ragam pendekatan dan materi ajar. Untuk perkembangan siswa, yaitu mendorong siswa untuk lebih kreatif, aktif, emosional, dan diarahkan pada perkembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Model pembelajaran yang diaplikasikan di madrasah ini antara lain adalah: pertama, strategi, yaitu berpusat pada aktivitas guru atau berpusat pada aktivitas siswa, tergantung dari kondisi siswa dan disesuaikan dengan materinya. Kedua, metode, yaitu ceramah atau guru aktif, tanya jawab dan pemberian tugas atau siswa aktif. Dan agar tidak kesulitan dalam proses pembelajaran, maka menghadirkan alat bantu atau media dan teknik pembelajaran yang disesuaikan dengan materi. Saat peserta didik mulai bosan dan mengantuk, maka guru harus memiliki metode dan media yang tepat dan menarik. Mengadakan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran, mengadakan simulasi atau permainan, tanya jawab sebagai pendekatan terhadap siswa, dan jika perlu melakukan kegiatan outdoor. Di masa pandemik, peserta didik melakukan belajar dari rumah. Kendala yang dihadapi guru mengenai belajar dari rumah yaitu menyajikan pembelajaran yang terencana dan efektif dalam keterbatasan waktu, dan guru harus kreatif dalam meramu materi dan metode untuk disampaikan agar peserta didik paham. Media yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan media internet, misalnya aplikasi Classroom dan chat grup online pada WhatsApp. Saran atau nasihat dari guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ad-Daud kepada kami sebagai calon guru adalah: ajarkan akhlak, kejujuran atau kebenaran, dan percaya pada kesuksesan mereka. Selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa lampiran. Sekian hasil pemaparan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.